mengucapkan terima kasih karena kalian sudah hadir ke sini pada hari ini. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, perkenalkan saya Sucialima Sundari. Kalian bisa panggil saya Ki. Kakak di sini kakak akan membantu kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Kakak sebagai TK. TK itu ialah pemimpin kelompok dalam bimbingan kelompok. Ini kita akan sama-sama nanti membahas tentang topik-topik yang nanti yang topik umum yang akan kakak sampaikan. Oke? Sebelum masuk ke kegiatan, sebaiknya perkenalan terlebih dahulu. Ya, kita perkenalannya pakai ice breaking, oke? Ice breakingnya kita pakai tepuk konsentrasi. Udah tahu semuanya? Sudah. Nah, kita mulai dari sebelah kanan. Dari dalam hitungan ketiga kita mulai 1, 2, 3. Konsentrasi, konsentrasi, dimulai dari enam. Wenlock kelas 7. Yames kelas 7. Citra kelas 7. Cicik kelas 4. Chandra kelas 5. Oke. Oke, perkenalan kita sudah selesai semua. Nanti kakak akan menjelaskan asas-asas dalam bimbingan kelompok. Jadi yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Nah, adik-adik kesini tadi sukarela nggak? Sukarela. Nah, yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nanti kita sama-sama saling terbuka menyampaikan apa yang kita tahu terkait topik yang kita bahas nanti. Oke? Nah, yang ketiga ada asas kegiatan. Kita harap kalian bisa aktif dalam mengikuti bimbingan kelompok. Kalian boleh berpendapat, kalian boleh berkomentar tanpa takut nanti jadi maki gitu, nggak apa-apa. Kalian mau berpendapat apapun, terserah kalian. Kita terima aja, oke? Oke. Nah, selanjutnya kita udah pengenalan nih. Kita di sini akan melaksanakan bimbingan kelompok. Adik-adik tadi itu udah tahu kan apa itu bimbingan kelompok? Belum. Oke. Menurut adik-adik bimbingan kelompok itu apa sih? Menurut adik-adik? Nah, bimbingan kelompok itu kan tadi ya sudah kakak jelaskan ya, bimbingan kelompok itu ialah kita nanti akan membahas topik yang aktual, yang fenomenal secara dinamika kelompok. Kita kan berkelompok nih, nanti kita akan membahas topik yang akan kakak sampaikan. Nah, nanti kakak akan membahas tentang topik bullying. Adik udah pernah mendengar itu bullying? Nah, apa bahasa Arab apa? Nah,
adek nih secara kecil kan. Bullying itu apa sih? Fisik. Adek? Ngejek teman. Kemudian Oke, nah Citra? Nggak ada lagi mau penerapan? Nggak ada lagi? Betul semua yang ada itu ialah salah satu pengertian dari bullying atau yang kita sebut adalah bentuk perundungan. Oke, nah jadi nanti bullying itu akan kita bahas. Kita akan bahas tentang apa itu bullying, jenis bullying, terus ada juga nanti dampak kalau kita itu melakukan bullying. Ada juga dampak dari korban, ada juga dampak dari pelaku. Jadi, sebelum itu kita akan memasuki kegiatan intinya. Kan tadi udah kita bahas nih apa itu jenjang kelompok, ada yang udah kakak jelaskan juga, apa itu bullying udah kakak singgung sedikit. Jadi adik sudah siap belum nih untuk masuk kegiatan intinya? Sudah? Oke, nanti akan saya jelaskan pertama-tama, kita jelaskan dulu apa itu bullying. Jadi, bullying itu ialah seperti yang katakan tadi, perilaku menyakiti, menghina orang lain dengan sengaja dilakukan berulang-ulang. Biasanya pelaku itu kadang-kadang merasa kuat. Nah, contoh kecilnya bullying itu, misal, siapa nama kamu tadi? Nah, siapa nama kamu tadi? Weno. Misal, Weno membuli Sandra. Contohnya tuh kayak menurut Sandra, Weno memaki-maki Sandra, memaki Sandra, itu termasuk dalam kategori perilaku bullying. Nah, jadi perilaku bullying itu bukan perilaku yang bukan baik. Jadi kakak ada di sini nggak ada nih yang jadi pelaku bullying. Nggak ada kan? Nggak. Oke. Nah, oke. Kan tadi udah kita jelaskan nih contoh-contoh kecilnya ya. Kayak kita tuh kan mengejek tadi kan, terus ada juga nih yang mengecilkan. Misal, James sama Weno berteman. Ada Alek nih. Terus Weno nih bilang sama James nggak usah lah main sama Alek. Nah, itu juga termasuk perilaku bullying. Nah, bullying itu ada juga bullying yang bukan secara fisik aja nih, kan ada tuh yang mendorong, ada juga yang mengatai, ada juga nih bullying secara ada juga secara kan, ada lagi nih satu lagi nih bullying secara bullying dalam sosmed. Nah, siapa nih yang udah main sosmed? Sini tangan dulu nih. Siapa yang udah main sosmed? Udah main Facebook, udah main TikTok. Siapa? Ayo. TikTok. Kamu ada apa? TikTok juga. Nah, TikTok juga. Kamu main TikTok belum nih? Ya, aku. TikTok main juga TikTok, Mas. Jadi hampir semua main TikTok. Oke. Nah, kakak jelaskan jenis-jenis bullying. Ada 4 kategori jenis bullying. Yang pertama ada namanya verbal bullying. Verbal bullying itu bullying yang dalam bentuk kata-kata atau tulisan seperti intimidasi, sindiran, saling sindir. Siapa yang saling sindir? Siapa saling sindir di sini, ada nggak? Sandra saling sindir Sandra? Atau mengolok-olok? Weno sudah mengolok-olok ya? Atau memberikan ancaman juga. Terus yang kedua ada social bullying atau penindasan dalam bentuk sosial seperti menyuruh orang lain tidak berteman dengan seseorang. Misal contohnya gini, James menyuruh Chandra untuk tidak berteman dengan Cici. Nah, itu contoh dari sosial apa? Sosial bullying. Oke, yang ketiga ada bullying fisik. Bullying fisik ini ialah bullying seperti memukul, mencubit, menendang, apalagi mendorong, lagi meninju. Oke, lagi apa? Memukul, lagi apa? Nyuruh juga, atau sampai merusak nih. Ada HP, terus sampai dirusak semua orang. Itu termasuk perilaku bullying secara fisik. Tadi terus ada yang keempat, seperti yang saya tadi, cyberbullying. Cyberbullying ini ialah bullying dilakukan di dalam media sosial. Contohnya itu misal di TikTok nih, kita
kita sekarang kan ini kan main di kosmo kan ada tuh yang misal ada artis-artis tuh ya kan sering tuh ada yang namanya haters kan sering kan kayak ngejek mencaci maki ataupun kayak mendorong sikap permusuhan misalkan membanding-bandingkan itu juga termasuk dalam kategori cyber bullying dalam nah ya oke ada semua pernah nggak melihat bullying dalam kategori 4 ini tadi melihat atau mendengar atau ada memang pernah melakukan gitu karena belum kalau melihat orang baru tuh pernah nggak oke Jamai bisa menjelaskan gimana sih gimana dan apa sih perilaku bullying itu terjadi karena apa atau adek cuma melihat saja responnya gimana gitu nggak bisa sengaja nggak mau bicarain apa Misalkan bukan memisahkan dia itu kita akan ada ya nah tapi dalam pelajaran ini perilaku bullying itu baik sih tidak. perilaku itu memang salah satu kategori yang mengganggu. Nah tadi siapa lagi yang pernah melihat atau membaca di sosmed orang itu mencaci maki seseorang pernah nggak? Pernah. Coba jelaskan gimana? Coba aja orang, nggak usah takut. Sebisanya. Sebisanya. Cik. Ekstra. Apa? Jangan takut, Pak. Ayo dari dulunya, dengar. Kita aktif di sini, kita jangan takut. Kalau udah ada nanti enggak. Bisa sih nanti kok aja. Mau menjelaskan pakai bahasa daerah sendiri kalau Bang? Pakai bahasa daerah, gimana? Kalau jelaskan pakai bahasa Indonesia, cek. Ada pernah melihat kerumunan, mungkin atau pernah melihat atau pernah ada kamu sendiri, gimana? Misalnya. Nah, coba cerita. Tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh seseorang yang berkelompok berikut untuk menyakiti, merendahkan atau mendominasi orang lain. Nah, ada pernah nggak melihat contohnya? Itu aslinya. Misalnya kan ada kan di kemarin di kampusnya di salah satu itu ada juga perilaku bullying. Pernah nggak lihat? Sosmed, Facebook atau di TikTok. Apa melihat kasus bullying lagi nih di mana ya kemarin ya? Pokoknya di sosmed atau emang ada pernah melihat kayak orang merundung gitu? Atau nih ada nih yang contohnya kayak orang itu merampas duit. Pernah kan? Nah, coba gimana tuh respon kalian lihat itu? Melawan. Atau gimana? Masih lawan. Tapi membantu. Mengadu. Nah, coba kalau kalian salah lagi, kalau kalian di posisi korban, kalau kalian sedang di posisi korban, kenapa menurut kalian korban itu kadang takut gitu sama pelaku bullying? Nah, kenapa dia tidak berani? Karena dia Pukulin, Diancam. biasanya faktor utamanya atau emang faktor pertama dia itu mudah dirundung tuh kenapa menurut kalian? Kenapa? Karena kalau misalkan kalian membuli orang nih, menurut kalian orang yang emang mudah dibully itu harus apa sih? Yang melawan. Pendiam. Pendiam, berarti orang yang nggak punya teman. Dia nggak ada. Oke, benar-benar seperti itu ya. Oke, sebenarnya deh, bullying itu ada dampaknya. Nah, bagi kalian, kakak tanya dulu nih, nanti kalian juga nanti kakak. Jadi, menurut kalian semua, dampak bullying bagi korban itu apa sih? Apa aja
Misalnya kalau contohin ya, korban bullying itu bisa trauma, dia takut bersosialisasi dengan orang lain, dia hasil belajar akademiknya juga menurun, ataupun juga nanti dia kayak menjauh gitu dari sekolah. Nah, Pindah sekolah. pindah sekolah itu juga Iya, gitu. sekolah. Nah, oke, berarti berhenti. Nah, kalau kalian mau pakai bahasa daerah nggak apa-apa, nanti kakak jelasin pakai bahasa Indonesia. Apa? Bunuh diri. Bunuh diri. Nah, itu juga bisa dampak, jadi dampaknya juga tuh deh, betul banget. Oke, yang lain, ayo. Ayo, Sandra, Cici, apa nih Cici? Lagi menurut kalian dampaknya bagi korban? Takut ke sekolah dikarenakan dibully teman. Nah, oke, takut ke sekolah, bagus jawabannya Cika. Takut pulang. Oke, bagus juga itu. Kekerasan fisik yang diterima oleh korban bullying itu diantaranya kan sering terisolasi secara sosial. Juga tuh kadang-kadang tuh kan dampaknya tuh kan kayak dia mau punya teman dekat kan, seperti yang tadi kan dia penyendiri, dia pendiam gitu kan, karena dia nggak terbiasa bersosialisasi dengan orang lain. Juga dia dampaknya juga itu kesehatan mentalnya juga bisa menurun. Terus seperti yang dikatakan tadi, dia bisa depresi hingga memicu terjadinya bullying. Nah, kalau bagi pelaku apa tuh? Nah, ada dampaknya bagi korban, ada juga dampaknya bagi pelaku. Panik, penjara, betul. Lagi dampaknya bagi pelaku bullying. Risiko gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan, kesulitan menjalani hubungan sosial yang sehat, serta kecenderungan perilaku agresif dan kriminal di masa depan. Oke, jadi dia memicu terjadinya nanti itu dampaknya ke masa depan gitu. Jadi dia terbiasa untuk melakukan kegiatan kriminal. Ada juga nanti itu dampaknya itu sulit dipercaya orang lain. Jadi kalau kalian ngelakuin bullying, nanti kalian itu susah dipercaya, susah diberi kepercayaan lagi sama orang lain. Juga kalian nanti seperti kata saya tadi, jadi terbiasa kasar. Teman-teman kalian pun jadi menjauh. Siapa yang mau berteman sama pelaku bullying? Tidak ada. Tidak ada. Terus kita juga bisa kena konsekuensinya. Konsekuensi seperti kita penjara, berhukuman sama. Terus ada lagi apa lagi tuh Nau? Hukumannya Nau? Biasa di penjara Nau, apalagi Nau? Apa juga sosial tadi kan? Oke, Hukum mati. Wah, parah banget itu deh. Nah, kan tadi udah kita bahas nih tentang cara apa sih dampaknya ya. Nah, menurut adik-adik semua di sini, gimana nih cara mencegah terjadinya bullying? Cara mencegah terjadinya bullying gimana tuh? Cara mencegah terjadinya bullying. Jadi berubah. Apa lagi? Mengadu. Menciptakan lingkungan aman, edukasi, empati, dan tidak tegas. Terus yang pertama itu kita harus saling menghormati. Artinya itu kita harus memperlakukan teman-teman kita dengan baik, tidak mengajak fisiknya. Terus kita tuh harus menghargai kemampuan yang dia miliki. Karena setiap orang itu pasti punya perasaan masing-masing kan. Nah, yang kedua itu yang pasti itu jangan ikut-ikutan. Siapa yang suka FOMO di sini? FOMO, nggak boleh FOMO ya kalau bullying ya. Kalau FOMO dalam kegiatan baik boleh, tapi kalau FOMO dalam perilaku berhubungan tidak boleh. Oke. Menurut adik-adik, kalau menonton tindakan bullying itu termasuk ikut-ikutan nggak? Termasuk ikut-ikutan kan? Nah, gimana respon adik kalau misalnya ada di sana tuh ada bullying, perilaku bullying, terus ada teman-teman kalian tuh yang menonton,
perilaku bullying. Menurut kalian dia itu sikapnya baik nggak? Enggak. Enggak kan? Enggak, iya tidak. Jadi kita tidak boleh, kita itu harus sebisa mungkin mencegah atau memisahkan orang yang sedang dalam perundungan. Terus ada juga kita itu berani bilang berhenti, berani bilang stop. Jadi itu mengatakan dengan tegas dan bahwa tindakan itu tidak benar, tindakan itu salah, sehingga bisa saja nanti pelaku bisa sadar bahwa kegiatan itu tidak diterima di masyarakat. Terus tadi itu bisa kita laporkan kepada orang yang lebih dewasa, kayak kita laporkan ke orang tua, guru, atau kita laporkan ke pihak yang wajib. Terus kita juga bisa dukung teman yang menjadi korban, kita dekati, kita rangkul, kita ajak bicara, jangan biarkan dia sendiri, kita bimbing. Jadi kita harus bisa mengajak bicara, membela korbannya. Jangan sampai kemudian hari kegiatan itu terjadi lagi. Oke. Nah, kan sudah kita jelasin nih apa itu bullying, apa itu jenis bullying, dampaknya, serta cara mengatasinya. Ada yang bisa menyimpulkan? Coba, kakak minta satu perwakilan simpulkan apa yang adik pahami, apa yang adik tahu aja setelah kakak jelaskan tadi. Coba bersuara anak. Apa ya? Ini apa sih? Apa yang adik pahami sekarang? Yang sebelumnya adik nggak tahu, sekarang adik tahu. Setelah kakak paparkan tentang bullying. Tidak baik membuli, Apa lagi coba? Jelaskan secara satu kalimat aja. saling menghormati. Berarti kita itu berarti apa itu tadi itu bullying tadi apa artinya? Perundungan. Jadi kita bullying itu perilaku yang tidak baik. Berarti kalian menyimak apa yang Kak tadi bicara. Ya. Jadi nih dampak-dampaknya tadi apa aja dampaknya tadi? Jadi korban tadi apa dampaknya? Lanjut sekolah. Pulang. Ke sekolah. Cara Merusak dan mencangkut kesehatan. Oke. Cara ini apa? Jenis-jenisnya tadi apa? Ada 4. Satu apa? Boleh secara verbal. Bullying verbal. Yang kedua ada bullying secara fisik. Ada yang sosial. Ada juga yang sosial. Nah, jadi kita itu sebisa mungkin menghindari dari 4 kategori. Oke? Nah, cara mengatasinya tadi apa aja sih yang ada ketahui cara mengatasi tindakan bullying tadi? Yang udah adek dengar gitu dari penyampaian kakak cara mengatasinya tadi. Lapor Dengan pihak yang berwajib. berani bilang Stop. terhadap bullying. Stop bullying. Coba. Stop bullying. Oke, bagus banget. Oke, terus ada kita udah tadi udah bikin kita intinya itu kita membahas tentang bullying, udah kita sampaikan juga. Jadi mungkin ada bosan ya. Nah, kita ice breaking mau nggak? Ice breaking. Ya. Kita ice breaking apa dulu nih? Ada yang punya saran ice breaking nggak? Nggak ada saran ice breaking. Alek boleh tolong kakak? Tolong ambil pen aja. Kita ice breaking. Biar ya, kakak simpan dulu laptopnya ke samping, kita ice breaking dulu. Oh, oke, jadi kita ice breaking dulu. Ice breakingnya gini. Clap, itu clap, boom, pen.
Nah, kalau paham kan? Itu apa? Nah, bubuk pena. Ya, siapa yang duluan ngambil nanti itu menentukan hukumannya, oke? Oke, jadi gesit-gesitan, oke? Kita kasih contoh dulu, Clap, boom, clap. Kalau clap tepuk tangan. Clap gini, clap, boom, pen. Pen pena ya? Oke. Pen. Pen. Kakak yang mandu, oke? 1, 2, 3, clap, boom, clap, clap. Itu tuh nggak beraturan. Kalau kakak mau sebutan clap, boom, terserah kakak. Tapi nanti ujungnya nanti kalau kakak sebut pen, kakak ambil penanya, oke? Cepat-cepatan ya, clap, boom, clap, boom, clap, boom, clap, boom, clap, boom, boom, pen. Citra terlalu jauh. Terlalu jauh. Aku fokus. Oke. Fokus. Konsentrasi lagi. Konsentrasi. Deh mulai. Clap. Boom. Clap. Boom. Pen. Oke, seri. Oke, kita seri. Ulang lagi ya kalau seri. 1, 2, 3, clap. Boom. Clap. Pikirkan hukumannya, oke? Pikirkan langsung, oke? Lanjut, clap. Pen. Seri. Lagi. Sabar. Cepat nih yang tangan. 1, 2, 3, clap. Boom, clap. Clap bukan pen, clap. Sabar ya adik-adik. Itu HP ya yang itu. Aku di pemain. Ulang lagi ayo. 1, 2, 3, clap. Boom. Clap. Pen. Nah. Seri. Jangan ditahan, langsung tarik itu. Sini. Langsung tarik, jangan ditahan lagi, langsung tarik. Oke? Langsung tarik. Citra. Lagi. Clap. Boom. Clap. Boom. Pen. Dapat. Oke, James. Oke, James, tentukan apa hukumannya James. Apa kita nyanyi atau gimana? Nyanyi aja nggak sih? Oke, nyanyi. Saksi dalam kayu Sabar, kita pakai tepukan, Mas. Kalian nyanyi, kalian nepuk, oke? 1, 2, 3. Masih dalam muka bakar kayu telah usah kasih bye-bye susah kasih hayai orang baru lapas sedikit berlalu buka hati baru kubur sudah masa lalu yang berlalu soba abu bermonitor ketua anggota mau lapor ketua kondisi lagi gatel ketua yang ini berbilang ketua majelis mantan hancur stop sudah yang kau atur kau bukan lagi lenatus karena selesai main catur. Oke. Lagi bisa nyanyi, Chandra? Bisa nyanyi? Aku baik kan? Ada waktu kita sama-sama. Udah. Tang dulu Tadi kan nyanyi. Yang baik untuk aku. Bener. Ya, gagal lagi kau. Mau es breaking lagi? Atau Mau. ada saran es breaking nggak adik-adik? Ada. Kakak udah kehabisan saran. Ada saran es breaking nggak? Ya.
cari ice breaking. Gimana ice breakingnya? Seru. 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 Seru banget. Enak. Mantap. Kira-kira yang tadi masih ingat nggak setelah ice breaking? Masih? Bagus kalau masih. Jadi adik-adik mau main lagi kah? Atau mau apa nih? Main lagi. Main lagi. Saran cari ice breaking dong, Citra. Cari saran dong. Atau yang lain ada saran ice breaking nggak? Nggak ada. Atau kita ini aja. Kita pakai bulan terus, kita pakai nyanyi. Kalau nyanyinya stop nanti kita ambil. Masih gimana? Mau nggak? Dapat nih mama. Aku dapat kita pakai ini. Pindah nih mau. Iya langsung pindah gitu. Sampai lagu habis itu enggak. Nanti kakak kita lagunya kakak berhentiin sendiri. Terserah kakak mau berhenti. Kakak nggak lihat kalian kok mau main. Oke, kakak putar musiknya dulu ya. Kakak dulu deh, sampai yang Ambil kakak, mari kakak. Lagu apa ya? Masuk. sampai ketemu pacar Iya, aku. jangan. Lagu apa itu? Kita pakai lagu timur saja. Itu berapa? Kok bahagia dan mungkin harapan. Oke. Kalau nggak berhenti musiknya berarti ini aja ya. Nah, oke, itu mulai Citra. 1, 2, 3. Ambil. Bentar lah. Berhenti musik. Aku nutup mata, oke? Kita ambil 2 orang, oke? Ambil 2 orang, kali 1. Yang bisa nyanyi juga sama yang bisa nyanyi. Cici. Cici. Lamu eno. Oke. Lamu anon sama cici lamu. Ini mau dikasih apa nih? Tua nih. Joget. Dan jipes. Jangan. Tidak boleh kan, mana perundungan. Perundungan. Jangan Boleh. 10 kali. Tidak boleh. Sekali saja. Apa? Apa Nyanyi. Citra? Nyanyi galau. Nyanyi ya. Nyanyi bisa nyanyi. Balonku saja. Ini cuma nyanyi balonku. Alex sama Cici nyanyi 1, 2, 3. Padaku ada 5 Kita tepuk tangan. rupa-rupa warnanya merah kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau dol hatiku sangat kacau dan mudah dan lompat rupanya erat-erat. Galau bisa eno tadi atau eno Oke. galau Jadi pesan dari kakak untuk kalian. Sabar Sandra, sabar. Jadi pesan dari kakak untuk kalian, kalian jangan pernah melakukan bullying. Mau itu yang lebih lemah, mau itu pendiam, mau itu di cewek, itu cowok, itu yang boleh cemen, nggak boleh ya. Stop. Boleh. Stop. boleh Nggak boleh melakukan Boleh. Ya, berharap ada semua di sini bukan pelaku bullying, bukan juga korban bullying. Ada yang harus bisa melawan, ada yang harus bisa menegakkan bahwa ada yang nggak mau dibully. Oke?
nggak mau dibully. Jangan sampai di lingkungan jika ada berlaku perundungan, mau itu keluarga adik, mau itu pertemanan di lingkungan adik, jangan sampai ada bullying. Nah, kakak mau minta satu pesan dari kalian untuk kakak, dari pesan singkat saja dari kalian semua untuk kakak. Ya. Pesan-pesan aja, pesan motivasi untuk kakak, misalnya kalau kakak kedepannya semoga kakak bisa lebih lancar lagi, bisa lebih ini lagi. Coba dari kalian semua. Semangat untuk kuliah. Makasih, lagi. Tetap rendah hati. Oke, yang lain ayo. Oke, cepat selesai. Ada lagi nggak? Tetap cinta. Mati Chandra. Motivasimu sangat-sangat berguna. Oke, lain. Semoga nilainya bagus. Oke, amin. Semoga video ini berguna. Amin. Semoga berguna untuk orang lain. Oke, adik-adik, terima kasih kalian semua sudah meluangkan waktu di sini. Sekarang sudah sore. Ya, versi yang tadi kita melakukan kelompok. Semoga adik-adik bisa mengerti, bisa paham tentang tadi yang kakak sampaikan tentang bullying. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang kita bahas lagi, pasti kita akan ketemu lagi di sini minggu ini. Oke, itu saja. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi